Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten atau calon emiten di sektor perindustrian yaitu PT Mitra Pack Tbk atau dengan kode emitennya PTMP yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia. PTMP atau di industri plastik yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023. Di mana harga penawarannya berada di 100 hingga Rp120. Yang untuk market cap-nya sendiri berada di 80 hingga 96 miliar rupiah dan jumlah saham yang ditawarkan sebesar 8 juta lot atau setara dengan 800 juta lembar saham. Nah, untuk penjamin emisinya sendiri ini ada NH Korindo Sekuritas Indonesia. Nah, lalu untuk apa nih dana IPO dari PTMP? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ya, untuk penggunaan dana IPO PTMP itu 100% akan digunakan untuk modal kerjanya. Kalau bisa lihat di samping saya, 100%-nya ini dibagi menjadi untuk peningkatan persediaan barang reguler, lalu untuk pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sektor penyewaan, lalu untuk penambahan dan pengembangan produk baru, dan juga pastinya untuk pemasaran dan marketing yang akan mendukung juga kinerja dari PTMP. Nah, lalu seperti apa nih bisnis dari PTMP? Kita lihat bisa di slide selanjutnya. Ya, untuk PTMP atau Mitra Pack Tbk ini sudah didirikan dari tahun 2000 ya, atau kurang lebih sudah 22 tahun berdiri. Untuk spesialisasi bisnisnya itu ada coding, marking, sistem inspeksi produk, dan juga pengemasan makanan. Jadi memang salah satu bisnis dari PTMP ini adalah packaging ya, packaging makanan dan juga farmasi. Kalau bisa dilihat di sini, untuk rata-rata klien dari PTMP ini berada di sektor consumer. Di sini kalau kita bisa lihat salah satu klien-klien dari PTMP yang memang rata-rata sudah perusahaan terbuka juga, ada PT Mayora Indah Tbk atau dengan kode emitennya Mayor, lalu ada Chandra Asri, TPIA, lalu Garuda Food, Good, lalu Charon Pokpen Indonesia atau Cepin, dan Softek Indonesia, ada Mondelez juga, Torabika, dan juga Belfood Indonesia. Nah, ini lalu seperti apa nih valuasi dari PTMP? Apakah murah atau mahal nih? Ini bisa lihat di slide di samping saya. Ya, secara rasio keuangannya per 30 November 2022, untuk book value-nya sendiri dia berada di Rp49,35 hingga Rp54,40, di mana tadi untuk harga yang ditawarkan adalah 100 hingga 120 ya. Berarti menandakan harga yang akan ditawarkan itu jauh lebih mahal daripada harga kewajaran dari perseroan. Atau kita bisa lihat dari PBV-nya sudah 2 kali lipatnya ya, harganya di 2,03 hingga 2,21. Sedangkan untuk ROE-nya atau Return on Equity di mana untuk PTMP berada di 13,12%. Yang menandakan ini cukup baik ya. Berarti dalam pengelolaan modal terhadap laba bersihnya dia sudah cukup baik karena sudah ada di rata-rata ROE yang baik itu di sekitar 8,9%. Untuk ROA-nya sendiri sudah berada di 21,68%, ini juga sudah cukup baik yang menandakan bahwa return on asset atau pengelolaan aset untuk mendapatkan laba dari PTMP ini sudah cukup di atas rata-rata yaitu di 5,9%, yaitu sekarang sudah di 21,68%. Untuk NPM-nya sendiri atau net profit margin-nya, laba bersihnya untuk PTMP sudah berada di 13,39% dan ini sudah di atas rata-rata NPM yang baik yaitu di atas 10%. Untuk GPM-nya sendiri atau gross profit margin-nya sudah berada di 33,19%. Ini menandakan bahwa selisih dia menjual barang dengan beban pokoknya ini untungnya sekitar 33,19% dan ini sudah cukup baik ya untuk marginnya sendiri. Lalu untuk DER-nya atau debt equity ratio berada di 65,25%. Ini juga sudah cukup sehat karena masih di bawah 100%. Berarti menandakan kemampuan PTMP untuk membayar kewajiban terhadap modalnya masih cukup sehat. Lalu kita bisa lihat juga bagaimana ini pertumbuhan dari laba dan juga penjualan dari PTMP. Kita bisa lihat untuk pertumbuhan per 31 Juli 2022, penjualan ini meningkat 11,41% dari 31 Juli 2021. Ya memang dia kenaikannya ini didukung dengan penjualan
Penjualan suku cadang ya, penjualan suku cadang dari perseroan yang memang meningkatkan penjualan tersebut hingga berpengaruh juga kepada laba bruto dan juga laba usahanya. Kalau kita bisa lihat laba brutonya naik 36,87% dan juga laba usahanya naik 57,78% dari periode 31 Juli 2021. Untuk asetnya sendiri juga meningkat 29,75%. Asetnya ini meningkat karena ada pembelian kendaraan baru dan juga aset hak guna tanah. Lalu untuk hutangnya sendiri atau liabilitasnya juga meningkat 37,20%. Ini berasal dari tadi asetnya kan tadi nambah ya. Nambah untuk kendaraan juga aset hak guna tanah ini salah satunya berpengaruh kepada hutang karena dia ada hutang untuk pembelian aset tersebut. Lalu juga ada penambahan untuk hutang lain-lain, hutang bank dan juga hutang pihak berelasi yang mengakibatkan hutang dari PTMP ini juga naik di periode 31 Juli 2022 sebesar 37,20%. Nah, lalu bagaimana nih dengan arus kas dari PTMP? Ya, kita di sini bisa lihat arus kasnya ya, ini per 31 Juli 2022 dan juga 2021. Di mana kalau kita misalkan melihat untuk laporan arus kas di akhir tahunnya atau periode 31 Julinya, di 2022 5,58 miliar, ini satuannya rupiah ya. Untuk di Juli 2021 dia 5,2 miliar yang menandakan bahwa di sini ada peningkatan di sekitar 6% dari periode 31 Juli 2021 ke 31 Juli 2022. Kalau misalkan bisa dilihat bahwa sebenarnya aktivitas operasinya justru menurun ya, dari 8 miliar menjadi 7,4 miliar. Lalu kita juga melihat bahwa beban di aktivitas investasi justru naik dari 1,2 miliar menjadi 2,8 miliar. Bahkan juga biaya di aktivitas pendanaannya juga naik dari 8,1 miliar menjadi 10,6 miliar. Nah, kenapa ini malah bisa naik arus kasnya diakibatkan karena kas pada periode awal tahunnya ini dia justru cukup banyak ya, berada di 11,6 miliar. Nah, untuk penurunannya sendiri dari aktivitas operasi dari 8 miliar menjadi 7,4 miliar, ini diakibatkan adanya pembayaran beban pajak. Lalu untuk aktivitas investasinya ini bebannya juga naik dari 1,2 menjadi 2,8 diakibatkan ada pembelian aset. Kalau kita lihat di aktivitas pendanaan juga naik dari 8,1 miliar menjadi 10,6 miliar. Nah, untuk pendanaannya juga naik karena adanya kas keluar untuk penambahan piutang pihak berelasi. Nah, lalu PTMP juga memberi statement akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya sekitar 20% dari laba bersih. Ini saya coba simulasikan ketika arus kasnya ini sanggup nggak untuk bayar dividen kepada para investor. Kita pakai contoh dari laba bersih 31 Juli 2022 ya. Di sini laba bersihnya per 31 Juli 2022 berada di 11,4 miliar. Lalu tadi PTMP hanya mampu membagikan 20% dari laba bersih. Berarti tinggal kita kalikan 20% dari 11,4 miliar, didapatlah angka 2,2 miliar. Lalu untuk kas per 31 Juli kita bisa lihat tadi 5,58 miliar. Berarti kalau misalkan kita ambil 2,28 miliar, kas dari PTMP ini masih sisa 3,2 miliar. Berarti menandakan bahwa arus kas untuk PTMP ini masih mampu untuk membayar dividen kepada para investor. Lalu ada nggak nih kompetitor dari PTMP yang sesama bisnis packaging atau industri plastik? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, untuk kompetitornya sendiri salah satunya untuk di bisnis packagingnya ini ada PT Arga Karya Prima Industri ya, atau dengan kode emitennya AKPI. Nah, di sini kalau misalnya kita perbandingkan dari rasio keuangan, untuk BV-nya dari PTMP di 49 hingga 54 rupiah. Lalu untuk API di 2.800. Di sini untuk harga yang ditawarkan PTMP adalah 100 hingga 120, yang berarti menandakan bahwa harga book value atau harga kewajaran dari PTMP ini lebih kecil dibandingkan dari harga saham yang ditawarkan. Berarti harga sahamnya ini cukup mahal ya, karena ditawarkan 2 kali lipat daripada harga kewajarannya. Sedangkan untuk AKPI atau Arga Karya Prima Industri, dia harga kewajarannya di 2.836. Sedangkan harga untuk per 10 Februari itu berada di Rp1.215 yang menandakan bahwa harga sahamnya itu justru lebih kecil dibandingkan dengan harga kewajarannya. Berarti secara book value memang AKPI ini masih lebih unggul karena lebih murah, bisa dibuktikan dari PBV-nya untuk
PTMP sudah 2 kali lipatnya ya, di 2,03 hingga 2,21. Sedangkan untuk AKPI masih di bawah PBV 1, karena tadi harganya murah ya. Harga sahamnya 1.200, harga kewajarannya 2.800. Sehingga PBV-nya masih berada di angka 0,43. Lalu kita lihat juga dari return on equity-nya. Untuk PTMP berada di 13,12%, untuk AKPI berada di 16,60. Berarti menandakan kemampuan modal untuk menghasilkan laba masih jauh lebih baik AKPI dibandingkan PTMP karena angka persentasenya lebih besar AKPI ya. Untuk return on asset-nya atau ROA-nya di sini kita juga melihat untuk PTMP di sini dia lebih unggul di 21,68% dan untuk AKPI 8,09%. Berarti kemampuan untuk mengelola aset untuk mendapatkan laba bersih ini PTMP jauh lebih efisien ya. Untuk NPM-nya sendiri atau net profit margin-nya untuk PTMP berada di 13,39 sedangkan AKPI lebih kecil di 8,84. Berarti untuk menghasilkan laba bersih PTMP jauh lebih baik. Untuk GPM-nya sendiri atau gross profit margin-nya PTMP di sini juga kembali lebih unggul berada di 33,19% sedangkan AKPI 12,02% ya. Memang untuk marginnya secara angka memang masih better PTMP ya, menandakan bahwa efisiensi beban pokok terhadap penjualan ini jauh lebih baik PTMP. Di sini juga bisa dilihat secara hutangnya, DER-nya, debt equity ratio-nya, PTMP ini jauh lebih baik juga karena berada di angka 65,25%. Sedangkan untuk AKPI di 105,18% atau sudah di atas 100% karena untuk DER yang baik atau yang sehat itu masih di bawah 100%. Jadi untuk DER-nya di sini kita bisa melihat untuk PTMP jauh lebih sehat dibandingkan dengan AKPI. Lalu bagaimana ini dengan prospek bisnis dari PTMP? Ya, untuk prospek bisnis kita bisa melihat tabel di samping saya ya. Di sini ada data distribusi pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB menurut pengeluaran triwulan 4 tahun 2022. Di sini konsumsi rumah tangga naik 4,48%. Nah, konsumsi rumah tangga ini kan di mana di dalamnya ada juga industri pangan ya, ada sektor makanan dan minuman. Di mana sektor makanan dan minuman atau consumer goods ini adalah salah satu yang dikontribusikan oleh PTMP yang bisnisnya adalah packaging makanan dan juga minuman. Hal ini otomatis juga mempengaruhi kinerja dari PTMP. Kita bisa lihat tadi bahwa kinerjanya cukup menaik ya dari 31 Juli 2022 hingga 31 Juli 2021. Lalu yang kedua di sini pertumbuhan industri dan makanan di triwulan 3 2022 itu mencapai 3,57% menurut Kementerian Perindustrian yang memang menandakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia ini meningkat untuk di sektor makanan dan minuman. Dan ini pastinya akan berpengaruh pada kinerja dari PTMP juga. Lalu untuk awal tahun 2022, industri hilir plastik meningkat sekitar 85%. Nah, jadi utilitas untuk industri plastik ini memang rata-rata berada di 95%. Yang memang menandakan bahwa permintaan untuk industri plastik untuk kemasan ini memang masih cukup tinggi ya untuk di tahun 2022. Nah, lalu nih ada isu bahwa cukai produk plastik minuman ini akan diberlakukan di tahun 2023, tapi ini belum pasti ya karena masih menjadi isu dan sampai bulan Februari ini masih belum diberlakukan isu cukai tersebut. Jadi kalau misalkan nanti akan diberlakukan, otomatis ini akan menambah beban operasional dari industri plastik atau industri bisnis packaging yang juga berpengaruh kepada kenaikan harga di sektor makanan dan minuman yang otomatis nanti akan berpengaruh kepada permintaan atau demand dari masyarakat Indonesia. Jadi bisa jadi kalau harga barangnya naik, otomatis permintaan biasanya juga turun. Ini akan berpengaruh juga pada kinerja sektor makanan dan juga industri plastik atau bisnis packaging. Ya, lalu kira-kira untuk PTMP ini layak beli atau tidak layak beli? Kalau misalnya kita lihat dari valuasi memang untuk PTMP atau Mitra Pack Tbk ini dijual dengan harga 2 kali lipat lebih mahal ya. Sebagai investor yang menyukai PBV di bawah 1 otomatis menjadi tidak layak beli karena harga sahamnya harus membayar lebih mahal atau 2 kali lipat lebih mahal. Tapi kalau kita lihat dari prospek bisnisnya untuk bisnis packaging ini yang rata-rata berada di sektor industri makanan dan minuman ini masih cukup baik ya karena kita ketahui sendiri inflasi di Januari 2023 ini turun dibandingkan Desember 2022, di mana inflasi Januari itu 5,28%, untuk Desember 5,51%.
yang menandakan bahwa memang untuk tingkat konsumsi masyarakat Indonesia ini sudah cukup membaik ya. Kita bisa lihat juga pertumbuhan ekonomi di 2022 mencapai 5,3%. Hal ini akan berpengaruh juga kepada sektor industri konsumer dan juga packaging dan juga industri plastiknya. Nah, jadi balik lagi kita mau lihat secara valuasi atau dari industri bisnisnya deh. Kalau industri bisnis ini masih kedepannya masih bagus, masih bisa dipertimbangkan, tapi kalau secara valuasi memang patut dipertanyakan kenapa kita harus membayar lebih mahal. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya Susi Setiawati, saya kembalikan ke Maria.